Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai PSAK 14, yaitu tentang persediaan atau inventory. Next slide. Uh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2024 70114. Perkenalkan, nama saya David Christian Dipayana dengan NIM 2024 70122. Siapa habis ini anjing kagak ada yang tahu. Duh anjing, yaudah ulang. Agak tahu ya dan Wah, denger anjing. Kita gini aja deh, apa namanya? Ini kan Rizky. Kita langsung nanti Morris, gua, Najwa, hari ini Beranda terakhir ya. Ini sesuai ini aja lah, sesuai ini aja. Sesuai ini aja dah. Iya, sesuai yang ada di sini. Ini yang di kiri dulu, kanan. Kan Rizky udah langsung Najwa, hari ini Miranda. Udah ulang ban. Ulang slide ini. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan mengenai PSAK 14 yang berjudul persediaan atau inventory. Next slide. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama dengan NIM 2024 70114. Perkenalkan, nama saya Morris Satis Tumorang dengan NIM 2024 70120. Perkenalkan, nama saya David Christian Dipayana dengan NIM 2024 70122. Perkenalkan, nama saya Nazila Zika Fidela dengan NIM 2024 70121. Perkenalkan, nama aku Rina Sari Putri dengan NIM 2024 70127. Dan perkenalkan, nama saya Miranda Felita Delvina dengan NIM 2024 70128. Nah, di sini pendulannya itu ada tujuannya. Nah, jadi itu tujuan dari PSAK 14 ini itu untuk memberikan pedoman yang jelas dalam perlakuan akuntansi atas persediaan. Nah, dalam standar ini tuh juga dijelaskan bahwa biaya yang timbul dalam memperoleh dan memproduksi persediaan itu diakui terlebih dahulu sebagai aset, hingga pada akhirnya diakui sebagai beban ketika pendapatan yang terkait itu telah direalisasi. Nah, dengan adanya PSAK 14 ini diharapkan penyajian laporan keuangan perusahaan dapat lebih konsisten, relevan, dan andal, khususnya dalam mencerminkan nilai sebenarnya dari aset persediaan. Next slide. Nah, jadi pada bagian ini itu dijelaskan bahwa ada batasan penerapan PSAK 14. Nah, standar ini tidak hanya berlaku secara menyeluruh untuk semua bentuk persediaan, melainkan hanya untuk persediaan yang digunakan untuk dijual dalam kegiatan operasional normal perusahaan. Nah, beberapa jenis persediaan yang tidak termasuk dalam cakupan PSAK 14 ini antara lain yaitu pekerjaan dalam kontrak konstruksi karena memiliki karakteristik dan pengakuan pendapatan tersendiri sesuai yang ada di PSAK 34. Lalu yang kedua itu ada instrumen keuangan yang pengukurannya diatur secara terpisah dalam PSAK 50 dan PSAK 55. Selain itu, untuk sektor tertentu seperti pertanian, kehutanan, atau pertambangan, pengukuran persediaan dilakukan menggunakan nilai realisasi neto atau nilai wajar, bukan berdasarkan biaya perolehan histori seperti yang diterapkan pada PSAK 14. Lalu juga ada pialang pedagang komoditi yang juga termasuk pihak yang membeli atau menjual komoditi untuk pihak lain atau dirinya sendiri dengan tujuan memperoleh laba dari fluktuasi hingga persediaan fluktuasi harga persediaan diukur dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dikecualikan hanya dari persyaratan pengukuran dalam pernyataan ini. Dengan demikian, ruang lingkup PSAK 14 itu difokuskan pada persediaan umum dalam kegiatan perusahaan, bukan hanya pada aset yang memiliki karakteristik khusus atau diatur oleh standar lain. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada definisi, di mana persediaan ini memiliki 3 definisi, yaitu persediaan adalah aset yang tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha biasa. Selanjutnya adalah, persediaan itu adalah aset dalam proses produksi untuk penjualan tersebut, atau dalam bentuk bahan atau perlengkapan
untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Kalau misalnya nilai realisasi neto atau NRV itu adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa yang dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Jadi, kalau misalnya NRV itu adalah perkiraan harga jual dalam keadaan normal yang dikurangi dengan biaya-biaya penyelesaian atau finishing dan dikurangi dengan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Terus ada juga nilai wajar, yaitu adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi kalau misalnya nilai wajar itu adalah nilai harga yang ada di pasar tersebut dalam waktu tersebut gitu. Jadi kita sebut sebagai market value. Selanjutnya, nilai realisasi neto mengacu pada jumlah neto yang diharapkan entitas untuk direalisasi dari penjualan persediaan dalam kegiatan usaha biasa. Nah, nilai wajar itu mencerminkan suatu harga di mana transaksi teratur untuk menjual persediaan yang sama di pasar utama. Untuk persediaan tersebut akan terjadi antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Jadi bedanya kalau misalnya nilai realisasi neto itu adalah nilai spesifik entitas, sedangkan nilai wajar itu tidak bergantung pada nilai spesifik entitas. Nah, nilai realisasi neto atau NRV itu untuk persediaan dapat tidak sama dengan nilai wajar yang dikurangi biaya untuk menjual. Next. Nah, persediaan ini meliputi barang yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa di mana entitas belum mengakui pendapatan yang terkait. Jadi, jenis persediaan itu ada yang pertama barang dagang yang kita beli untuk dijual lagi. Selanjutnya itu ada barang dalam proses atau yang kita sebut sebagai work in process yang masih diproduksi, dan yang ketiga itu ada bahan baku dan perlengkapan produksi. Nah, pengukuran persediaan itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah kalau misalnya persediaan diukur pada mana yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Jadi kalau misalnya kita NRV-nya itu lebih rendah daripada cost-nya atau nilai perolehannya, maka kita akan menggunakan nilai NRV-nya daripada nilai cost-nya agar nanti kita tidak mencatat terlalu tinggi pada asetnya. Selanjutnya ada biaya persediaan. Nah, biaya persediaan ini terdiri dari seluruh biaya pembelian, biaya konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan lokasi saat ini. Jadi biaya pembelian itu meliputi harga beli, biaya impor, pajak lainnya, selain yang dapat ditagih kembali setelahnya oleh entitas kepada otoritas pajak. Terus juga ada biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang segera langsung dapat didistribusikan pada perolehan barang jadi, bahan, dan jasa. Dikurangi dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lainnya. Jadi kalau misalnya biaya pembelian itu adalah seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan inventory tersebut sampai inventory tersebut di lokasi kita dan siap dijual gitu. Jadi seluruh pengeluaran itu kita sebut sebagai biaya pembelian yang kita kurangi dengan diskon dagang, rabat, dan hal serupa lainnya. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan biaya konversi berdasarkan PSAK 14. Jadi, biaya konversi itu mencakup seluruh biaya yang secara langsung berkaitan dengan proses produksi. Contohnya, biaya tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang secara langsung mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Selain itu, biaya konversi juga mencakup alokasi sistematis dari biaya overhead produksi, baik yang bersifat tetap maupun variabel, yang timbul selama proses pengubahan bahan baku menjadi barang jadi. Nah, di sini tuh ada dua jenis overhead produksi, tetap dan variabel. Kalau overhead produksi tetap adalah biaya produksi tidak langsung yang jumlahnya relatif konstan, meskipun volume produksi berubah. Jadi, mau produksinya banyak atau sedikit, biayanya tetap keluar. Contohnya itu bisa kita lihat kayak biaya penyusutan pabrik dan peralatan, biaya pemeliharaan fasilitas produksi, serta biaya manajemen dan administrasi pabrik. Sementara itu, overhead produksi variabel adalah biaya produksi tidak langsung yang berubah secara proporsional terhadap volume produksi. Artinya, kalau volume produksi meningkat, biayanya juga ikut naik. Contoh overhead variabel antara lain biaya bahan tidak langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Boleh di next?
Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang pengalokasian overhead produksi. Jadi menurut PSAK 14 ini, pengalokasian overhead produksi itu tetap dilakukan berdasarkan kapasitas fasilitas produksi normal. Artinya, kapasitas normal itu adalah tingkat produksi rata-rata yang diharapkan bisa tercapai selama periode tertentu dalam kondisi normal, dengan mempertimbangkan juga kemungkinan hilangnya kapasitas karena adanya pemeliharaan yang terencana. Kemudian, kalau tingkat produksi aktualnya tidak jauh berbeda dari kapasitas normal, maka pengalokasian bisa dilakukan dengan dasar itu. Tapi kalau produksi aktualnya jauh lebih rendah, maka sebagian overhead tetap tidak bisa dialokasikan ke biaya persediaan. Nah, overhead tetap yang tidak teralokasi itu harus diakui sebagai beban pada periode terjadinya, bukan dimasukkan ke dalam biaya persediaan. Sementara untuk overhead produksi variabel, pengalokasiannya itu dilakukan berdasarkan penggunaan aktual fasilitas produksi. Jadi menyesuaikan dengan aktivitas produksi yang benar-benar terjadi. Nah, lalu di bagian kanan ini kita bahas tentang produk utama dan produk sampingan. Dalam suatu proses produksi, seringkali bisa dihasilkan lebih dari satu jenis produk secara bersamaan, misalnya produk utama dan produk sampingan. Kalau biaya konversinya tidak bisa diidentifikasi secara terpisah, maka biaya tersebut harus dialokasikan secara rasional dan konsisten di antara masing-masing produk. Pengalokasian ini bisa dilakukan dengan beberapa dasar, misalnya perbandingan harga jual relatif dari masing-masing produk, baik pada tahap produksi atau setelah produk bisa diidentifikasi secara terpisah. Selain itu, kalau produk sampingan diukur menggunakan nilai realisasi neto atau NRV, maka nilai tersebut dapat mengurangi biaya produk utama. Jadi pada akhirnya jumlah tercatat produk utama tidak berbeda secara material dari biayanya. Intinya, pengalokasian ini tuh dilakukan supaya semua biaya produksi bisa dicatat secara adil antara produk utama dan produk sampingan. Next slide. Selanjutnya kita masuk ke bagian biaya lain. Nah, sesuai PSAK 14, biaya-biaya lain ini bisa dimasukkan ke dalam biaya persediaan hanya kalau biaya tersebut memang timbul untuk membawa persediaan ke kondisi dan lokasi saat ini. Contohnya, misalnya biaya perancangan produk tertentu yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tertentu. Jadi, kalau biaya itu berhubungan langsung dengan proses produksi atau pembuatan persediaan, baru bisa dimasukkan. Tapi, enggak semua biaya bisa dimasukkan ke biaya persediaan. Ada beberapa jenis biaya yang harus langsung diakui sebagai beban pada periode terjadinya, seperti yang tertera di slide ini. Yang pertama itu jumlah yang tidak normal akibat pemborosan bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi lainnya. Jadi, kalau misalnya ada bahan yang rusak karena kesalahan produksi, itu nggak bisa dihitung sebagai biaya persediaan, harus langsung dicatat sebagai beban. Yang kedua itu biaya penyimpanan. Kecuali kalau biaya itu memang dibutuhkan selama proses produksi berlangsung, misalnya saat menunggu tahap produksi berikutnya. Yang ketiga itu ada biaya administrasi dan umum yang tidak memberikan kontribusi langsung terhadap proses produksi, juga tidak termasuk biaya persediaan. Dan terakhir ada biaya penjualan. Ini tuh jelas diakui sebagai beban periode saat terjadi, bukan dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Kemudian juga disebutkan kaitannya dengan PSAK 26 tentang biaya pinjaman. Jadi, biaya pinjaman itu bisa dimasukkan ke dalam biaya persediaan kalau memenuhi kriteria tertentu, yaitu ketika pinjaman tersebut digunakan secara langsung untuk memperoleh atau memproduksi persediaan yang membutuhkan waktu lama untuk siap dijual. Contohnya itu kalau perusahaan butuh dana pinjaman untuk membiayai proses produksi barang yang memakan waktu panjang, seperti konstruksi atau proyek manufaktur besar, maka biaya bunga dari pinjaman itu bisa dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya persediaan. Next slide. Nah, selanjutnya itu ada biaya produk agrikultur setelah panen dari aset biologis. Sesuai di PSAK 69, dijelaskan kalau produk agrikultur itu yang udah dipanen dari aset biologis itu diukur pada pengakuan awal berdasarkan nilai wajarnya. Dengan rumus yaitu dikurangi sama biaya untuk menjual di titik panen, yang nilainya itu nanti dianggap sebagai biaya persediaan pada tanggal panen tersebut. Jadi nanti angka itulah yang dipakai buat pencatatan selanjutnya. Next.
Selanjutnya ada biaya persediaan pemberian jasa, yang dimana kalau perusahaan jasa itu kan persediaannya beda sama barang dagang. Jadi kalau perusahaan jasa biasanya itu masuk ke persediaan, yang masuk persediaan itu ada biaya tenaga kerja langsung sama overhead yang dipakai untuk menghasilkan jasa. Tapi kalau biaya gaji karyawan, bagian administrasi atau bagian marketing itu masuknya ke biaya persediaan. Selanjutnya ada teknik pengukuran biaya. Teknik pengukuran biaya ini memiliki dua metode. Yang pertama itu ada metode biaya standar, yang biasanya itu perusahaan pakai asumsi harga normal dari bahan sama tenaga kerja. Terus mereka tuh sesuaikan sama kalau ada perubahan kondisi. Yang kedua itu ada metode eceran atau retail method, yang biasanya itu digunakan dalam perdagangan eceran untuk menilai persediaan jumlah besar barang yang berubah dengan cepat dan memiliki margin yang tidak jauh berbeda. Yang biaya persediaan itu ditentukan dengan mengurangi nilai mengurangi nilai jual persediaan dengan persentase margin bruto yang sesuai. Persentase tersebut digunakan dengan memperhatikan persediaan yang telah diturunkan nilainya di bawah harga jual normal. Next. Selanjutnya ada rumus biaya. Rumus biaya ini yang pertama itu ada barang yang tidak dapat digantikan dengan barang lain atau non-interchangeable, atau disebut dengan identifikasi khusus. Nah, untuk barang yang dihitung dengan menggunakan rumus biaya, yang pertama itu ada FIFO, first in first out, yang maksudnya itu barang masuk pertama terus keluarnya pertama. Jadi itu tuh kayak barang yang tersisa itu biasanya barang-barang yang baru dibeli. Yang kedua itu ada LIFO atau last in first out, yang maksudnya barang masuk terakhir keluarnya pertama. Jadi ini tuh kebalikannya dari FIFO, yang barang yang terakhir kali masuk itu justru dianggapnya pertama kali keluar. Yang ketiga itu ada rata-rata terimbang atau weighted average, yang biayanya itu setiap barang ditentukan berdasarkan biaya rata-rata semua persediaan. Entitas harus menggunakan rumus biaya yang sama terhadap semua persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang sama. Untuk persediaan yang memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, rumusan biaya yang berbeda diperkenankan. Next. Oke, selanjutnya ada nilai realisasi neto yang ke-28. Biaya persediaan mungkin tidak akan diperoleh kembali jika persediaan rusak. Seluruh atau sebagian persediaan telah usang atau harga jualnya telah menurun. Biaya persediaan juga tidak akan dipulihkan kembali jika estimasi penyelesaian atau estimasi biaya untuk membuat penjualan telah meningkat. Praktik penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto konsisten dengan pandangan bahwa aset seharusnya tidak dinyatakan melebihi jumlah yang diharapkan dapat direalisasi dari penjualan atau penggunaannya. Yang ke-29, nilai persediaan biasanya diturunkan ke nilai realisasi neto secara terpisah untuk setiap unit dalam persediaan. Akan tetapi dalam beberapa keadaan, penurunan nilai persediaan mungkin lebih sesuai jika dihitung terhadap kelompok unit yang serupa atau berkaitan. Kasus ini dapat terjadi pada barang-barang yang termasuk dalam lini produk dengan tujuan atau penggunaan akhir yang serupa, yang diproduksi dan dipasarkan di wilayah yang sama dan tidak dapat dievaluasi terpisah dari unit-unit lain dalam lini produk tersebut. Penurunan nilai persediaan tidak sesuai jika dihitung berdasarkan klasifikasi persediaan. Sebagai contoh, barang jadi atau seluruh persediaan dalam suatu industri atau segmen geografis tertentu. Pemberi jasa pada umumnya mengakumulasikan biaya-biaya untuk setiap jasa di mana harga jual terpisah ditentukan. Oleh karena itu, masing-masing jada tersebut diperlakukan secara terpisah. 30. Estimasi nilai realisasi neto didasarkan pada bukti paling andal
yang tersedia pada saat estimasi dilakukan terhadap jumlah persediaan yang diharapkan dapat direalisasi. Estimasi ini mempertimbangkan fluktuasi harga atau biaya yang langsung terkait dengan peristiwa yang terjadi setelah akhir periode, sepanjang peristiwa tersebut menegaskan kondisi yang ada pada akhir periode. 31. Estimasi nilai realisasi neto juga mempertimbangkan tujuan pengadaan persediaan yang dimiliki. Sebagai contoh, nilai realisasi neto dari jumlah persediaan yang dimiliki untuk memenuhi kontrak penjualan atau jasa yang bersifat pasti didasarkan pada harga kontrak. Jika penjualan lebih sedikit daripada jumlah persediaan yang dimiliki, maka nilai realisasi neto untuk kelebihannya didasarkan pada harga jual umum. Provisi dapat timbul dari kontrak penjualan yang bersifat pasti yang melebihi jumlah persediaan yang dimiliki atau dari kontrak pembelian yang bersifat pasti. Provisi tersebut diperlukan sesuai dengan PSAK 27, yaitu yang membahas tentang provisi, liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Yang ke-32 itu bahan dan perlengkapan lain yang dimiliki untuk digunakan dalam memproduksi persediaan tidak diturunkan nilainya di bawah biaya perolehan jika produk jadi yang dihasilkan diharapkan dapat dijual sebesar atau di atas biaya perolehannya. Akan tetapi, ketika penurunan harga bahan mengindikasikan biaya produk jadi yang dihasilkan akan melebihi nilai realisasi neto, maka nilai bahan diturunkan ke nilai realisasi neto. Dalam keadaan tersebut, biaya penggantian bahan merupakan ukuran terbaik yang tersedia untuk nilai realisasi netonya. Yang terakhir, suatu penilaian baru dilakukan atas nilai realisasi neto pada setiap periode selanjutnya. Ketika keadaan yang semula mengakibatkan penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan ternyata tidak ada lagi, atau ketika terdapat bukti yang jelas terhadap peningkatan nilai realisasi neto karena perubahan keadaan ekonomik, maka jumlah penurunan nilai harus dibalik, yaitu pemulihan adalah terbatas untuk jumlah penurunan nilai awal, sehingga jumlah tercatat yang baru dari persediaan adalah yang terendah dari biaya perolehan atau nilai realisasi neto yang telah direvisi. Hal ini terjadi sebagai contohnya, ketika suatu jenis persediaan yang dicatat sebesar nilai realisasi neto karena harga jualnya telah turun, masih dimiliki pada periode berikutnya dan harga jualnya juga telah meningkat. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengakuan sebagai beban. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagian dari PSAK 14, yaitu jika persediaan dijual, maka jumlah tercatat persediaan tersebut diakui sebagai beban pada periode diakuinya pendapatan atas penjualan tersebut. Lalu, setiap penurunan nilai persediaan di bawah biaya perolehan menjadi nilai realisasi neto dan seluruh kerugian persediaan diakui sebagai beban pada periode terjadinya penurunan atau kerugian tersebut. Setiap pemulihan kembali penurunan nilai persediaan karena peningkatan kembali nilai realisasi neto diakui sebagai pengurangan terhadap jumlah beban persediaan pada periode terjadinya pemulihan tersebut. Sebagai catatan yang saya tambahkan di sini ada, jadi kalau misalnya kita jual barang, kita catat beban sesuai biaya belinya. Jika nilai barang turun, kita catat sebagai kerugian. Jika nilai barang naik lagi, catat pemulihan, kurangi beban rugi yang sudah dicatat. Selanjutnya masuk ke bagian pengungkapan. Jadi di dalam laporan keuangan itu mengungkapkan pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan termasuk rumus biaya yang digunakan seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya di awal tadi. Lalu selanjutnya terkait dengan total jumlah tercatat persediaan dan jumlah tercatat menurut klasifikasi yang sesuai bagi entitas. Selanjutnya jumlah tercatat persediaan yang dicatat dengan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Lalu jumlah persediaan yang diakui sebagai beban selama periode berjalan. Selanjutnya, di dalam laporan keuangan juga kita mengungkapkan terkait dengan jumlah setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurangan jumlah persediaan yang diakui sebagai beban
dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf 34. Lalu selanjutnya, jumlah dari setiap pemulihan dari setiap penurunan nilai yang diakui sebagai pengurang jumlah persediaan yang diakui sebagai beban dalam periode berjalan sesuai dengan paragraf 34. Selanjutnya, keadaan atau peristiwa penyebab terjadinya pemulihan nilai persediaan yang diturunkan sesuai dengan paragraf 34. Dan yang terakhir adalah jumlah tercatat persediaan yang diperuntukkan sebagai jaminan liabilitas. Next. Nah, selanjutnya di dalam pengungkapan ini juga dijelaskan terkait dengan informasi tentang jumlah tercatat yang disajikan dalam berbagai klasifikasi persediaan dan tingkat perubahannya masing-masing berguna bagi pengguna laporan keuangan. Klasifikasi yang biasa digunakan adalah barang dagangan, perlengkapan produksi, bahan, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan entitas pemberi jasa biasanya disebut pekerjaan dalam proses. Biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode seringkali disebut sebagai beban pokok penjualan, terdiri dari biaya-biaya yang sebelumnya diperhitungkan dalam pengukuran persediaan yang saat ini telah dijual, overhead produksi yang tidak teralokasi, dan jumlah biaya produksi persediaan yang tidak normal. Keadaan dari entitas juga memungkinkan untuk memasukkan biaya lainnya seperti biaya distribusi. Selanjutnya adalah beberapa entitas mengadopsi suatu format laba rugi yang mengakibatkan jumlah yang diungkapkan adalah selain biaya persediaan yang diakui sebagai beban selama periode yang bersangkutan. Dalam format ini, entitas menyajikan analisis beban menggunakan klasifikasi berdasarkan sifat dari beban. Dalam kasus ini, entitas mengungkapkan biaya yang diakui sebagai beban untuk bahan baku dan bahan habis pakai, biaya tenaga kerja, dan biaya lainnya bersama-sama dengan jumlah perubahan atau persediaan pada periode tersebut. Next. Lalu PSK 14 ini juga mengatur terkait dengan tanggal efektif. Pernyataan ini berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2009. Penerapan dini dianjurkan jika entitas menerapkan pernyataan ini secara dini, maka fakta tersebut diungkapkan. Entitas menerapkan penyesuaian atas definisi nilai wajar paragraf 06 dan 07 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Selanjutnya, pada bagian penarikan ini dijelaskan terkait dengan pernyataan ini menggantikan PSAK 14 tahun 1994 terkait persediaan. Next. Sekian penjelasan terkait dengan PSAK 14 tentang persediaan atau inventory dari kelompok kami. Kami berharap bahwa informasi ini dapat menambahkan wawasan kita ke depannya. Terima kasih.